Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita ya. Sudah siap semuanya? Mana jempolnya kalau udah siap? Boleh ditunjukkan? Oke, good job semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Iya, katanya Pak Mul baik luar biasa. Yes. Kita akan memulai sekolah minggu kita ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk, semuanya dengan semangat bersukacita. Kak Yuga mengundang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa sekolah minggu kita ini adalah tempat di mana kita boleh belajar firman Tuhan, kita boleh belajar mengenal Tuhan dan terlebih melayani Tuhan dan cinta gereja. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari bersama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menunjukkan sikap yang hormat, kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan untuk kami semua. Kami bersyukur, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan secara virtual melalui Zoom pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih semangat semuanya? Ya, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan anggota tubuh kita ini lengkap ya adik-adik ya. Dari atas sampai bawah. Nah, marilah dengan semua yang kita miliki, yang Tuhan berikan ini, kita mau kembalikan kepada Tuhan ya. Kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Yesusku luar biasa. Semuanya dengan bersukacita, bersemangat kita menyanyikan pujian ini. Lihatlah tubuhku. Katakan apa? Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, aku
bisa karena Dia. Kita bisa melakukan banyak hal itu semua karena Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita mau menyanyikan satu pujian yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan untuk mau melayani Tuhan, untuk mau setia kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari bersama-sama dengan kedua hati kita katakan, hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari bersama-sama kita mau katakan, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau mendengarkan pengumumannya adik-adik ya. Kami persilakan untuk Bu Teri menyampaikan pengumuman. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuke. Halo anak-anak, selamat pagi. Puji Tuhan, Ibu sangat berbahagia melihat kalian sudah siap ya untuk selalu memuji Tuhan dan beribadah pada hari ini, hari Minggu, hari Sabat. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Ibu mau menyampaikan kabar sukacita. Siapa ya? Siapa yang bersukacita? Khusus ini siapa ya sayangnya? Pada tanggal 10 Januari. Tuhan mengaruniakan 1 tahun lagi umur untuk Ibu terkasih kita, Ibu Yanti, ya sayang Kak Yanti. Puji Tuhan, Tuhan berkati Kak Yanti bersama keluarga. Nah anak-anak, kita mau berdoa ya, untuk Kak Yanti yang berulang tahun, untuk semua, untuk anak-anak, untuk kita semua. Yuk kita berdoa ya sayang. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak
untuk hari ini yang begitu luar biasa. Kami dipertemukan kembali dalam damai sejahtera-Mu. Bapa, kami juga sangat bersyukur kami ikut berbahagia. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur untuk kebahagiaan yang juga diberikan khususnya untuk Kak Yanti. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan sukacita yang luar biasa kepada beliau, juga untuk keluarganya. Tuhan tolong, Tuhan berikan juga hikmat dan sukacita serta kesehatan yang baik untuk beliau juga keluarganya. Terima kasih banyak Tuhan, Kau pakai Kak Yanti dan keluarga semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak, untuk kami semua yang boleh hadir, bahkan mungkin masih ada kendala, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kasih-Mu tidak akan pernah terhalangi, karena Engkau selalu ada untuk kami. Bapa, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati mereka selalu bersukacita, Engkau berkati mereka beroleh hikmat Tuhan, dan Engkau juga selalu berikan mereka kesehatan yang baik. Bapa, tolong anak-anak yang mana mereka akan mulai dengan semester barunya, Tuhan selalu berikan mereka hati yang siap untuk membawa nama Tuhan, memuliakan Tuhan dalam studi, dalam kesempatan yang Kau berikan bagi setiap mereka. Terima kasih banyak Tuhan, Kau tambahkan sukacita dan kesehatan yang baik, dan terus memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua. Terima kasih Engkau terus tambahkan kesetiaan-Mu Tuhan, sukacita-Mu dan berkat-Mu luar biasa untuk mereka yang sudah setia membimbing anak-anak untuk selalu dapat beribadah, untuk mencintai Tuhan. Engkau berkati mereka, memberikan sukacita, hikmat Tuhan dan kesehatan yang baik, dan Kau juga berkati pekerjaan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan gereja kami. Engkau berkati gereja yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami selalu dapat bertumbuh, beriman kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati semua hamba Tuhan, Engkau berkati seluruh pelayanan semua anak-anak Bapa yang Kau percayakan kami untuk melayani-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, kalau Kau ada memberikan bangsa untuk negara dan negara untuk kami, Kau juga pelihara bangsa dan negara kami di Indonesia bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami. Kami haturkan puji syukur yang tiada terhingga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berpisah kelas ya. Selamat menikmati firman Tuhan. Silakan Kak. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Terus. Pagi. Apa lagi itu ya? Selamat pagi, Kenzo. Selamat pagi, Eben. Mana ya suaranya? Oh, hebat. Selamat pagi, Vano. Selamat pagi, Alodia. Selamat pagi, Kak Yela. Ya, selamat pagi, Edric. Selamat pagi. Siapa lagi ya, Kak Yela mau panggil ya? Selamat pagi, Drew. Selamat pagi. Selamat pagi, Kevi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa lagi ya? Selamat pagi, Louis. Selamat pagi, Bu Funi. Edric belum. Oh, Edric belum ya.
Selamat pagi. Selamat pagi, Edri. Selamat pagi, Kak. Oh iya. Siapa ya yang belum Kak Yala panggil? Selamat pagi, Kak Yanti. Oh. Ada yang belum Kak Yala panggil? Siapa ya? Selamat pagi, Michelle. Ada lagi tak yang belum Kak Yala panggil? Cek banyak ya yang belum Kak Yala panggil ya. Oh, selamat pagi, Adriel. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa ya ini namanya ya? Selamat pagi, Demian Kenso. Selamat pagi, Kak Yela. Selamat pagi, Kak Risa. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oh, ini ada Reta, tapi belum ada gambarnya ini. Selamat pagi, Reta. Sini. Selamat pagi semuanya. Kita mau apa? Kita mau sama-sama mendengarkan cerita ya, adik-adik. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk manis, mendengarkan dengan baik, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana jempolnya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oh, pintar semua. Ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Yela cerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum ya, Kak Yela belum kasih. Ini ya, informasi ya. Mau cerita apa? Hari ini Kak Yela mau cerita tentang penyerahan Tuhan Yesus di Bait Allah. Kita mau sama-sama lihat gambar ya. Nah, ada gambar siapa itu ya? Ada gambar Bayi Yesus. Oh iya, ada gambar bayi Yesus ya. Ada gambar Bapak. Siapa ya namanya ya? Bapaknya bayi Yesus siapa namanya? Yusuf ya. Ada gambarnya Bapak Yusuf sama ibunya Maria. siapa? Oh, hebat sekali. Sama Ibu Maria ya. Ada Bapak Yusuf, ada Ibu Maria, dan ada bayi Yesus. Nah, bulan lalu kita memperingati apa, adik-adik? Bulan Desember yang lalu kita memperingati apa? Hari Kelahiran apa? Tuhan Yesus. Oh iya, hari kelahiran Tuhan Yesus ya, hari Natal ya. Kita semua senang ya. Nah, kalau di sana itu adik-adik ada kebiasaan adik-adik. Kebiasaannya, tradisinya, kebiasaannya itu pada hari ke-8 anak-anak itu diberi nama adik-adik. Bayi-bayi yang lahir itu diberi nama. Dan setelah diberi nama mereka juga disunat adik-adik. Dan setelah 40 hari mereka diserahkan kepada Tuhan adik-adik. Dibawa ke Bait Allah. Untuk apa? Untuk dikuduskan adik-adik. Untuk didoakan. Nah, demikian juga dengan bayi Yesus adik-adik. Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan juga bayi Yesus pergi adik-adik ke mana? Ke Yerusalem adik-adik. Nah, sesuai dengan hukum Taurat, setiap anak laki-laki sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Maka Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Mereka tidak hanya menyerahkan bayi Yesus adik-adik, mereka juga membawa persembahan. Apa ya persembahannya ya yang dibawa? Burung. Oh iya,
Persembahan yang dibawa adalah sepasang burung merpati, adik-adik, seperti yang ditentukan oleh hukum Tuhan. Nah, itu ya adik-adik ya. Mereka membawa persembahan. Nah, di Yerusalem adik-adik ada seorang bapak adik-adik. Kita mau kenalan ya, ada bapak siapa ya di Yerusalem? Ada seorang bapak yang taat kepada Tuhan. Yang bapak yang hebat, yang hidupnya taat kepada Tuhan. Namanya Bapak Simeon, adik-adik. Namanya Bapak Simeon. Bapak ini sangat taat kepada Tuhan. Ia rajin apa adik-adik? Rajin beribadah, rajin berdoa. Bapak ini dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Bapak Simeon, adik-adik. Nah, Tuhan pernah berjanji adik-adik sama Bapak Simeon ini, bahwa Bapak Simeon ini meskipun sudah tua, Bapak ini tidak akan mati tidak akan meninggal sebelum melihat apa adik-adik? Sebelum melihat Raja Penyelamat adik-adik. Tuhan Yesus berjanji kepada Bapak Simeon. Nah, pada suatu hari Bapak Simeon ini hatinya digerakkan oleh Tuhan. Bapak Simeon ini disuruh sama Tuhan, Simeon, hari ini kamu pergi ke mana? Ke bait Allah. Dan karena Bapak Simeon ini orang yang taat, adik-adik, dia pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Dan pada hari itu juga Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus juga pergi ke bait Allah, adik-adik. Jadi apa? Jadi mereka bertemu, adik-adik. Nah, mereka bertemu. Setelah mereka bertemu, Bapak Simeon ini tahu, adik-adik, kalau bayi Yesus adalah Raja Penyelamat itu, adik-adik. Bapak Simeon kemudian menggendong bayi Yesus, adik-adik. Bapak Simeon menggendong bayi Yesus dan ia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, ia memeluk bayi Yesus, adik-adik, dan dia menangis, adik-adik. Bapak Simeon menangis, bukan menangis sedih, tapi menangis apa, adik-adik? Menangis terharu, menangis bahagia. Karena apa? Karena Tuhan menepati janjinya, adik-adik. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Simeon. Tuhan menepati janjinya. Tuhan itu selalu menepati janjinya, adik-adik. Kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, ia pasti akan menepatinya. Pun juga kita ya, adik-adik ya. Kita juga apa? Kalau kita berjanji, kita juga mau menepati, kita juga mau melakukannya. Seperti kayak kita ngomong, oh aku mau ikut ibadah ini. Nah, kita mau sungguh-sungguh ikut ibadah ya adik-adik ya. Kalau kita berjanji, aku mau nurut sama mama, mau nurut sama papa. Apa cuma ngomong toh? Enggak ya adik-adik ya. Kita mau benar-benar nurut sama papa, nurut sama mama. Kalau kita berjanji ini ya, berjanji apa lagi ya? Oh, aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Aku mau rajin mengerjakan tugas ya. Terus kalau waktunya belajar apa masih harus disuruh-suruh? Ayo kerjain tugasmu, ayo PR-nya, ayo dilihat. Apa masih gitu? Enggak ya, kita mau benar-benar melakukan sesuai janji kita ya adik-adik ya. Kita mau rajin, menjadi anak yang rajin. Nah, selanjutnya adik-adik, Simeon ini berterima kasih adik-adik pada Tuhan karena Tuhan telah mempersiapkan Tuhan Yesus Sang penyelamat adik-adik, Sang Mesias. Mesias itu penyelamat, penolong. Tidak hanya bagi Bapak Simeon, tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh bangsa. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia adik-adik, yang menerangi jalan bagi seluruh bangsa
untuk datang kepada Tuhan, adik-adik. Nah, pada saat itu ada pula seorang ibu, adik-adik. Ada pula seorang ibu, namanya Ibu Hana, adik-adik. Nah, itu gambarnya ya. Ibu Hana ini sudah tua, adik-adik, tapi dia tetap hebat loh, adik-adik, tetap bersemangat untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dia tetap rajin ke bait Allah, dia rajin berdoa, dia rajin untuk memuji Tuhan. Sama seperti anak-anak GP Kris ya, hebat semua ya. Rajin apa? Rajin memuji Tuhan, rajin mengikuti ibadah ya lewat Zoom ya, atau lewat YouTube ya. Anak-anak GP Kris hebat-hebat, anak-anak sekolah minggu GP Kris rajin memuji Tuhan, rajin juga berdoa. Nah, Ibu Hana pun senang adik-adik bisa bertemu dengan bayi Yesus. Bapak Simeon dan Ibu Hana ini bahagia sekali karena mereka mengetahui bahwa Yesus adalah terang dunia. Nah, adik-adik, setelah Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini melakukan semua yang diwajibkan oleh hukum Tuhan, mereka pun kembali pulang ke Nazaret, adik-adik. Nah, bayi itu mereka dalam perjalanan ya, di gambarnya itu ya. Nah, bayi Yesus pun bertumbuh, adik-adik. Bertambah besar, bertambah kuat, bertambah bijaksana, bertambah apa? Bertambah hebat, adik-adik. Nah, demikian cerita hari ini, adik-adik. Nah, sama seperti bayi. Ada coretan. Oh iya, ada coretan ya. Nanti bisa dihapus itu. Sama seperti bayi Yesus yang diserahkan ke bait Allah. Demikian juga kita loh adik-adik. Waktu kita kecil, papa sama mama juga membawa kita ke bait Allah, ke gereja. Untuk diserahkan kepada Tuhan, untuk didoakan, dikuduskan, untuk didoakan oleh Bapak Pendeta, adik-adik. Kita semua waktu kita kecil, Kak Yela pun juga waktu kecil dulu juga diserahkan. Dibawa ke gereja, diserahkan kepada Tuhan, lalu didoakan oleh pendeta. Dan selain didoakan, Papa sama Mama itu juga berjanji loh adik-adik. Waktu menyerahkan kita kepada Tuhan, Papa sama Mama berjanji. Berjanji untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membawa kita dekat dan taat kepada Tuhan. Itu bukti apa adik-adik? Bukti bahwa papa dan mama kita taat kepada Tuhan adik-adik. Nah, sedari kecil kita sudah diserahkan adik-adik kepada Tuhan. Kita sudah didoakan. Jadi kita mau jadi apa? Mau jadi anak-anak yang hebat ya. Anak-anak yang hebat yang dikasihi Tuhan. Gimana anak-anak yang hebat? Anak-anak yang hebat mau rajin apa ya? Kak Yela mau dengar. Anak-anak yang hebat ini loh mau rajin apa? Rajin berdoa. Waduh kok nggak ada suaranya ya? Lupa paling ya wes jawab tapi belum dibuka ya mic-nya ya. Kita mau rajin berdoa. Kita mau rajin mengikuti ibadah lewat Zoom, lewat YouTube. Ya adik-adik ya. Nah, kita juga mau, apa adik-adik? Kita juga mau taat, selain kepada Tuhan, kita juga mau taat kepada Papa dan juga Mama ya adik-adik ya. Hari ini kita kenalan, hari ini kita tahu tentang siapa aja, belajar dari siapa aja? Dari Bapak Simeon. Kita juga belajar dari Ibu Hana. Dan yang terutama kita juga apa? Kita juga belajar dari bayi Yesus yang diserahkan kepada Tuhan. Nah, kita mau jadi anak-anak yang taat. Dan kita mau, kalau kita berjanji ini, kita mau benar-benar melakukannya. Ya adik-adik ya. Nah,
adik-adik kita akan baca sama-sama ayat hafalan pada hari ini. Boleh dibuka ya mic-nya ya, kita mau baca sama-sama ya. Kak Yala mau denger loh suaranya. Oh iya, kita mau baca sama-sama ya, Roma 12 ayat 1B. supaya Kamu kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hebat. Ya, kita mau mempersembahkan apa? Tubuh kita. Karena tubuh kita ini loh dari siapa? Dari Tuhan ya. Kita dikasih lengkap ya, dikasih mata, dikasih tangan, dikasih kaki, kasih semuanya ini lengkap sama Tuhan. Kita mau mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa kita mempersembahkannya kepada Tuhan? Dengan cara menjadi anak yang taat, yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, yang nurut sama Tuhan, sama papa mama. Nah, kita mau sama-sama aktivitas ya adik-adik ya. Sama-sama aktivitas. Udah disiapkan bahan-bahannya yang sudah di-share sama Bu Sis? Sudah. Hebat Sudah. semua. Terima kasih papa mama. Sudah. Bantu Kak anak-anak. Yela, Kak Ya. Yela, Kak Yela dengar. ini Adia kerjain sendiri ya. Oh iya. Dibantu boleh loh, biar bisa Iya, ngobrol sama mama sama papa. iya. Ada yang sudah siapin ini kertasnya yang kaku? Kak Yela mau lihat kertasnya yang besar yang agak tebal. Sudah? Boleh Belum. warna apa aja. Buku gambar juga boleh, buku gambar. Kak Yela, Iya, halo dia. mau buat apa? Mau buat apa? Tunggu dulu, makanya Kak Yela jelaskan. Sudah disiapkan ini. Terus kemarin diminta apa? Menyiapkan apa ini? Menyiapkan apa ini? Kertas lipat ya, sudah disiapkan. Nah, hebat semua kok papa sama mama. Origami. Terima kasih Kak banyak. Yela, Oh, origami. Iya, origami kertas lipat. Nah, kemudian adik-adik kalau sudah disiapkan semua, terus origaminya, kertas lipatnya Kak Yela bentuk segitiga. Lalu persegi panjang kayak gini. Mau buat apa sih Kak Yela? Mau buat ini loh adik-adik yang udah jadi. Nah, apa ini? Gambar apa ini? Gambar gereja ya. Kita mau apa? Rajin beribadah ya. Kalau sekarang ibadahnya lewat Zoom ya adik-adik ya. Lewat YouTube. Nah, kita mau bikin gereja ini loh. Ini dari kertas lipat. Nanti terserah dikreasikan, dibuat yang bagus ya adik-adik ya. Dibuat yang bagus. Nah, seperti ini. Jadi ini gambar gereja, lalu di bawahnya ini ayat hafalan yang tadi adik-adik. Ayat hafalan kita dari Roma 12 ayat 1b. Roma 12 ayat 1b. Kita mau tulis dan setelahnya ini dibolongi adik-adik, lalu nanti dikasih tali. Lalu bisa digantung. Supaya apa? Supaya kita ingat loh, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan loh. Kita berjanji mau jadi anak yang taat. Kita mau rajin beribadah, rajin sekolah minggu. Kita mau rajin berdoa. Nah, demikian ya adik-adik hari ini ibadahnya. Nah, nanti kalau sudah jadi, minta tolong difoto ya, lalu di-share di grup ya Kak Yela mau lihat ini. Hasil karyanya anak-anak yang hebat-hebat. Nah, sebelum selesai kita mau sama-sama berdoa. Berdoa dulu ya adik-adik. Yuk lipat tangannya.
Tutup matanya, Kak Yela, tunggu. Masih banyak loh yang belum lipat tangan ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Sikap yang hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kami untuk menjadi anak yang hebat, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengajar kepada kami untuk menjadi anak yang taat. Anak yang taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan bagi kami, yang senantiasa mengasihi kami, menolong kami, membawa kami untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa yang kami terima. Terima kasih Tuhan karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikian skala minggu hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan sama Kak Risa. Oke, yuk kita mau foto sama-sama ya. Kameranya semua dibuka. Halo, oke. Oke, 1, 2, tunggu. 3. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Gambarnya ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.